Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 998. Jasper dan Wendy terkunci dalam percakapan ketika Henry tiba di lantai atas dengan tenang. Apakah kita terlalu terburu-buru barusan, Jasper? Sekarang mereka sendirian. Wendy tidak bisa tidak menyuarakan keprihatinannya. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari Softwind. Jasper tersenyum. Tidak apa-apa. Konflik kita yang sebenarnya dengan Softwind adalah soal saham Abilon. Entah kita menyerah, mereka mengalah, atau kita menjadi musuh. Keduanya hanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Belum lagi konflik mendasar antara kami dan Softwind tidak akan terpecahkan bahkan jika kami memperlakukan mereka berdua dengan baik dan mengusir mereka dengan sopan. Wendy menghela nafas dan menjawab, semua orang hanya mencoba berbisnis. Kenapa kita semua tidak bisa akur? Tentu, bisnis kecil masih bisa bersikap baik satu sama lain, tetapi tidak sama ketika bisnis Anda mencapai ukuran tertentu. Hanya ada begitu banyak sumber daya dan semua orang menginginkan sepotong kue yang lebih besar untuk diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa bergaul? Jasper menghibur. Pada saat itu, Henry masuk ke ruangan dengan bangga. Sial, aku bertemu Sunriser di retakan di lantai bawah. Dia terus menyemburkan kotoran, jadi aku menghajarnya. Henry segera membual begitu dia berjalan melewati pintu. Aku melihat, kata Jasper kepadanya, tamparan yang kau berikan padanya. Mata Henry melebar dan dia bertanya, keduanya tidak mungkin datang dari sini, bukan? Tenang, mereka musuh, bukan teman. Jasper menceritakan situasinya secara singkat. Mata Henry bersinar saat dia menatap Jasper dan berkata, tidak buruk. Lawan Anda semakin tangguh. Anda bahkan terlibat dengan peringkat yang lebih tinggi dari Softwind. Echo Welk itu atau semacamnya, aku belum pernah bertemu pria itu tapi aku pernah mendengar tentang dia. Bagaimana kamu mengenalnya? Jasper terkesiap. Hei, aku baru saja memberitahumu bahwa aku belum pernah bertemu dengannya. Saya hanya pernah mendengar namanya, apakah Anda punya sesuatu untuk diminum? Aku ingin sesuatu yang dingin, aku haus. Tunggu, ada apa dengan wajah terkejut itu? Anda tidak berpikir saya memenuhi syarat untuk mengenal orang-orang seperti itu, kan? Henry menggonggong dengan nada kesal. Jasper tertawa terbahak-bahak ketika dia mengeluarkan sebotol Coca-Cola dari lemari es di kantor untuk Henry. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang dia. Anda sudah tahu pekerjaannya, tapi dia juga pewaris keluarga besar trader Financial Group di Sunrise Land, Henry menjelaskan setelah membuka botol Coca-Cola dan meneguknya. Kupikir nama belakangnya adalah Welk. Jasper bertanya dengan cemberut. Dia tidak menyangka Echo terkait dengan salah satu dari 4 konglomerat utama Sunrise Land, trader Financial Group. Ini bukan kabar baik. Oke, jadi keluarga dari 4 konglomerat utama Sunrise Land, trader, Triton, Sumitomo, dan Mizuha, telah ada selama berabad-abad. Hubungan keluarga mereka aneh dan rumit, jadi tidak ada yang aneh dengan anggota keluarga yang memiliki nama belakang yang berbeda. Kaiden memiliki lebih banyak kemitraan dengan Sunrise Land, jadi dia mengenal mereka lebih baik daripada saya. Namun, saya pernah mendengar dia berbicara tentang bagaimana dukungan keluarga trader berperan dalam Echo mengambil alih kepresidenan Softwind Investment pada usia yang begitu muda. Henry memegang botol Coca-Cola di tangannya dan menyilangkan kakinya. Sambil tersenyum dengan mata sabit, dia bertanya kepada Jasper, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya, apa yang terjadi? Lebih buruk menjadi yang terburuk, saya selalu bisa meminta ayah saya keluar dan memberi tahu Anda. Bahkan jika itu adalah seseorang dari keluarga besar trader, jadi bagaimana jika kamu memukulnya? Mereka masih menghormati ayahku. Sekarang aku memikirkannya, kakek dan traders Foster dulu saling mengenal. Kemudian sesuatu terjadi dan hubungan mereka berubah menjadi masam.
Tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu, jadi tidak ada yang peduli lagi. Jasper memelototi Henry dan berbicara, apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Saya hanya memikirkan bagaimana Eko akan berencana untuk membalas dendam nanti. Siapa peduli? Bukankah Anda mengatakan Anda berdua memperebutkan beberapa perusahaan? Jika itu masalahnya, maka apapun yang mereka lakukan adalah menyerang Anda atau mencoba memenangkan perusahaan itu. Berhentilah terlalu banyak berpikir dan bertindaklah, jawab Henry. Penuh semangat, Jasper sedikit mengernyit saat memikirkannya. Sementara Henry hampir selalu tidak dapat diandalkan, Jasper menyadari bahwa saran pria itu adalah tindakan terbaik saat ini. Tidak peduli apa yang Sofwin atau Eko lakukan, itu tidak akan menyimpang dari tujuan utama menyerang JW dan mencoba membuat Abilon memilih mereka. Jika itu masalahnya, maka tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Bantu aku menghubungi Wayne dan Jose. Saya akan mentraktir mereka makan di sore hari. Jasper berbalik untuk memberi tahu Wendy. Wendy mengangguk dan meninggalkan ruangan. Mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Tanya Jasper. Henry menghela nafas tapi tetap diam. Ada apa? Jasper mendongak dengan bingung. Dia tertarik saat melihat ekspresi malu di pipi merah muda Henry. Saya tidak tahu ada hal-hal yang membuat Tuan Muda Lau malu. Henry tersentak nyeri ketika dia mendengar Jasper menggodanya. Bisakah kamu sedikit lebih serius di sini? Saya sudah memikirkannya dan hanya Anda yang bisa membantu saya. Keingintahuan Jasper terusik saat memandang Henry dan bertanya, lanjutkan, kalau begitu. Apa itu? Henry menggaruk kepalanya. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memutuskan sesuatu, dia memberitahu Jasper dengan keras, kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu tidak akan mengejekku untuk ini. Dan Anda tidak dapat menahan ini di atas saya atau memberitahu siapapun. Termasuk ayahku dan Ana. Jasper menjawab dengan ringan, oke, saya mengerti. Sekarang kau akan memberitahuku atau tidak? Bab 999. Jasper kemudian membuka sebotol Coca-Cola untuk dirinya sendiri dan meneguknya. Henry menggaruk pipinya dengan malu-malu dan menjelaskan, melepaskan semua hambatannya, hanya saja, sial, jika tidak ada yang salah, aku berkencan dengan seseorang. Puff. Jasper menyemprotkan Coca-Cola ke seluruh wajah Henry. Istri Henry suatu hari nanti akan menjadi ratu menyelam yang terkenal. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di negara ini. Namun, Jasper tidak yakin apakah gadis yang Henry tampak begitu enggan dan malu untuk dibicarakan sekarang adalah ratu selam yang sama di kehidupan masa lalunya. Lagi pula, bahkan jika Jasper menghilangkan ingatan dari kehidupan masa lalunya, status Jasper dan Henry terpisah bermil-mil, dan dia hanya tahu artikel gosip apa yang ditulis. Jasper tidak tahu apakah Henry punya pacar sebelum Ratu Selam. Dengan pacar, Jasper mengacu pada hubungan serius. Sejauh menyangkut Jasper dan Henry, wanita yang pernah bersama Henry sebelum ini tidak lain adalah teman seks. Tetap saja, dari cara Henry bertindak sekarang, Jasper menyadari bahwa Henry benar-benar jatuh cinta pada gadis ini. Jasper segera merasakan sakit kepala datang. Zachary telah menjelaskan bahwa anak-anak dari keluarga kaya seperti Henry ditakdirkan untuk mewarisi bisnis keluarga, yang berarti keluarga Lau akan memainkan peran besar dalam pernikahan Henry. Pria yang dimaksud tidak memiliki pendapat khusus tentang ini saat itu. Namun, ini terutama karena dia belum menemukan siapapun. Itu adalah cerita yang berbeda sekarang. Jasper tidak benar-benar tahu bagaimana Henry berakhir dengan Ratu Selam kehidupan masa lalunya, tetapi dia terkenal di industri olahraga, di mana keluarga Lau secara kebetulan mengalihkan fokus mereka dan mulai berinvestasi lebih banyak. Oleh karena itu, mereka mendapatkan bersama-sama tidak sepenuhnya tidak direncanakan. Meski begitu, Jasper tertarik dengan gadis yang telah merebut hati Henry ini. Siapa namanya? Di mana dia? Apakah kamu punya gambar? 3 pertanyaan berturut-turut Jasper membuat Tuan Muda Lau merasa malu.
Bisakah kamu tidak bergosip sebanyak paparazzi? Tanya Henry kesal. Tentu, aku tidak akan bertanya kalau begitu. Anda menangani ini sendiri, saya berjanji saya tidak akan bertanya sama sekali. Jasper berbicara dengan acuh tak acuh. Henry menekan rasa malunya dan mengabaikan Coca-Cola di wajahnya ketika dia mendengar Jasper. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tidak, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Aku masih membutuhkan bantuanmu." Jasper terkekeh dan menjawab, "Lalu mengapa kamu mengeluh tentang aku yang menanyakan pertanyaan ini? Setidaknya aku harus mengetahui secara spesifik gadis ini jika aku ingin menasihatimu, kan? Bagaimana lagi aku harus membantumu? Bantu aku membuat rencana. Anda tahu betapa sulitnya berkencan bagi saya, bukan? Mengingat identitas dan status saya, setidaknya saya harus memastikan bahwa dia tidak hanya bersama saya karena keluarga saya," kata Henry tulus. "Tidak buruk, kamu benar-benar sudah memikirkan ini," puji Jasper. "Namanya Jill Cobb. Dia ada di tim selam nasional." Mata Jasper melebar saat mendengar Henry. Dia tidak bisa tidak mengagumi kebiasaan takdir. Setelah semua yang telah terjadi, Henry masih bertemu dengan Ratu Selam di kehidupan ini. Ini adalah hal yang baik. Hubungan mereka yang sukses dalam kehidupan masa lalu Jasper berarti bahwa kemungkinan kecil Henry patah hati sekarang. Ada apa dengan ekspresi itu? Dia penyelam kelas 1, bukan pelacur, oke. Henry membela dengan tidak senang. Jasper tersenyum. "Bukan begitu, aku hanya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada seseorang di tim selam? Saya pikir Anda sudah menjadi kota Nouritus selama ini. Tim selam nasional seharusnya berada jauh di Swallow Capital, bukan? Dia baru saja kembali dari kompetisi di Australia, dan kebetulan dia sedang mengajar tim selam Provinsi Tenggara sekarang." Henry tampak agak malu. "Itu benar-benar kebetulan kami bertemu, dan kami hanya bertemu beberapa kali. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat menyukainya." "Kalau begitu, ayo kita cari dia," desak Jasper. "Haruskah kita?" Dia mungkin sedang sibuk. Keinginan Henry untuk melakukan ini tertulis di seluruh wajahnya, tetapi pria itu juga tampak ragu-ragu. Jasper merasa emosional dengan perilaku Henry. Bahkan tuan muda Law yang tak kenal takut pun bisa sensitif. "Yah, kita tidak akan tahu kecuali kita mencarinya. Ayo, kita pergi bersama. Saya akan membantu Anda melihat dan melihat apakah dia cocok untuk Anda atau tidak." Jasper bangkit dan menyeret Henry keluar dari kantor. Namun, dia pergi mencari Wendy sebelum mereka pergi. "Aku akan keluar sebentar. Tunda pertemuan dengan Wayne dan Jose hingga nanti malam. Aku akan membelikan mereka makan malam sebagai gantinya." Jasper kemudian meninggalkan Wendy yang bingung berdiri di sana sementara dia menyeret Henry yang memerah seperti anak kecil. Apa yang mereka berdua lakukan? Wendy bingung. Tim selam Provinsi Tenggara sedang berlatih di gelanggang olahraga provinsi. Jaraknya tidak jauh dari South Face River, dan memakan waktu kurang dari 20 menit dengan mobil. Henry tiba-tiba ketakutan saat Jasper menyeretnya ke pintu masuk diving center. Cek mungkin sebaiknya kita tidak masuk saja ke sana. Kami baru saja bertemu, jadi ini benar-benar tidak pantas, kata Henry sambil melawan Jasper dan menolak untuk membiarkannya masuk ke dalam. "Jangan bilang kau belum mengkonfirmasi hubunganmu dengannya," Jasper terengah-engah. "Konfirmasi apa?" Henry berusaha menutupi rasa bersalah dan malunya dengan bersikap tegas. "Kami baru bertemu 2 kali dan bertukar kurang dari 10 kalimat. Apa yang harus saya konfirmasi? Bukankah kamu memberitahuku bahwa yang harus kamu lakukan hanyalah menggunakan uang dan barang-barang mewah untuk membuat wanita tidur?" Jasper bercanda. Cek kamu, bagaimana itu sama?" Henry memelototi Jasper dengan kasar dan berbicara, "Sebaiknya kau tidak membongkar penyamaranku. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah seorang guru sekolah menengah." "Guru omong kosong apa? Dengan caramu bertindak,
Dia pasti sudah gila untuk percaya bahwa kamu adalah seorang guru. Jasper dipenuhi dengan kegembiraan. Persetan denganmu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi jika kamu terus menertawakanku. Henry menggeram marah. Oke, aku akan berhenti. Ayo, kita lihat saja. Itu tidak berarti apa-apa, jawab Jasper, mengabaikan bagaimana Henry masih ragu-ragu dan tidak mau ketika dia mendorong pintu terbuka dan memasuki fasilitas. Hai, bolehkah saya bertanya di mana Jill? Jasper menghentikan seorang penyelam wanita yang akan pergi berlatih dan bertanya. Penyelam wanita itu memandang Jasper dengan aneh sebelum dia menunjuk ke gedung lain dan berbicara, minum kopi di longe bersama Tuan Kain. Terima kasih. Jasper berterima kasih padanya dan kemudian menyeret Henry. Mereka tiba di gedung lain dan menyadari bahwa gedung-gedung sekunder ini semuanya adalah kantor. Sebagian besar ditempati oleh bisnis yang layak kecuali yang ditempati oleh pusat olahraga dan tim olahraga, hanya dengan beberapa pengecualian. Ada kantor untuk manajer tim pelatihan, yang merupakan perusahaan swasta yang bersumber dari luar. Manajer mengawasi investor sumber untuk mensponsori tim olahraga. Mereka tiba di ruang tunggu dan Jasper hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar seorang pria berteriak di dalam. Chilkop, jangan berani-beraninya kamu berpikir kamu bodoh sekarang hanya karena kamu masuk ke tim nasional dan kamu telah memenangkan beberapa medali. Jangan lupa bahwa sayalah yang membawa Anda ke tempat Anda berada hari ini. Jadi bagaimana jika Anda memiliki beberapa catatan bagus? Anda tetap bukan apa-apa tanpa saya. Yang saya lakukan hanyalah meminta sesuatu yang kecil dan Anda bahkan tidak bisa memenuhinya. Kamu mulai berani sekarang, kan? Pikirkan Anda bisa tidak menghormati saya sekarang, ya. Bab 1000. Ekspresi Henry menjadi gelap ketika dia mendengar omelan yang keras dan dia mengangkat tangannya untuk menerobos masuk ke dalam ruangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jasper segera menarik Henry kembali. Apalagi? Aku akan meninju bajingan yang memarahi Jill, jawab Henry. Kamu tidak akan bisa membantunya jika kamu masuk sekarang. Jika ada, Anda akan berakhir menyebabkan dia lebih banyak masalah. Anda ingin dia menyukai Anda, bukan? Kemudian tenanglah agar kami bisa memahami apa yang terjadi, kata Jasper kepada Henry. Henry tidak punya pilihan lain selain mengesampingkan rasa tidak suka yang dia rasakan saat dia berdiri di dekat pintu dan mendengarkan Jasper dalam diam. Saat itu, suara seorang wanita muda terdengar dari dalam ruang tunggu. Bapak, Kain, kau meminta terlalu banyak padaku. Di mana saya harus membantu Anda menemukan sponsor Somer $2 juta. Jill terdengar jengkel dan marah. Pak Kain mendengus dan berkata, ada banyak metode, itu hanya tergantung pada apakah Anda dengan tulus mau membantu saya atau tidak. Kalau begitu, lanjutkan, Tuan Kain. Bagaimana kita bisa mendapatkan sponsor untuk 2 juta Somer dollars? Tanya Jill. Haha. Oh, Jill, nada suara Kain berubah menjadi sesuatu yang lebih mesra dan sembrono. Dalam hal menyelam internasional, Anda adalah atlet termuda dan yang memiliki hasil terbaik. Apa yang lebih baik, adalah bahwa Anda juga yang tercantik dari mereka semua. Ada banyak pemilik perusahaan besar yang tertarik padamu. Katakanlah pemilik grup Byron Nouritus City, Byron Mullery, misalnya. Dia sangat tertarik padamu. Dia berjanji bahwa selama kamu mau makan malam dengannya dan bermalam, maka dia akan mensponsori kita seharga 500.000 segera. Bukankah itu sederhana? Dengan ketenaranmu, yang harus kita lakukan adalah menemukan 3 pemilik lagi seperti Byron dan kita akan memiliki 2 juta. Tidak mungkin ada yang lebih mudah di dunia ini. Henry hampir terbakar amarahnya di luar ruang tunggu setelah dia mendengar saran Tuan Kain. Seolah-olah wanita yang kucintai hanya bernilai 500.000. Dan dia harus tidur dengan 4 pria untuk sponsor 2 juta. Pada saat itu, suara Jill terdengar dari dalam ruangan. Bapak, Kain, aku tidak percaya betapa menjijikkannya dirimu.
Nada bicara Jill dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kekecewaan. Ya, kaulah yang membawaku ke tempatku hari ini. Tapi siapa Anda untuk meminta hal-hal seperti itu dari saya hanya untuk sponsor? Anda tahu orang seperti apa saya. Saya mungkin juga bunuh diri jika saya harus melakukan hal-hal ini. Kata-kata Jill membuat Kain marah, dan pria itu membalas dengan marah, matilah kalau begitu. Apakah kamu tidak mengerti tentang industri ini? Tidak ada yang aneh tentang ini, hanya kamu yang bertingkah seperti kepingan salju di sini. Untuk siapa kau bertingkah begitu murni dan polos? Bagaimana saya bisa merawat Anda para atlet tanpa sponsor? Ya. Di sisi lain pintu, Jasper melihat bagaimana Henry dipenuhi dengan keinginan untuk menerobos masuk dan dengan cepat menahannya. Sial, wanita yang kusuka akan berganti pekerjaan menjadi humas jika aku tidak masuk. Henry menggeram. Kau bilang padanya kau seorang guru SMA. Katakanlah Anda masuk sekarang dan menghajar manajernya, lalu apa? Anda mengatakan bahwa seorang guru sekolah menengah memiliki nyali untuk melakukan itu. Atau apakah Anda akan mengatakan kepadanya bahwa Anda berbohong dan Anda sebenarnya putra satu-satunya keluarga Low? Jasper berkata pada Henry dengan tegas. Ekspresi gelisah di wajah Henry membeku, dan sesaat kemudian, dia bertanya, jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Serahkan ini padaku, dan cobalah untuk tidak menunjukkan dirimu untuk saat ini. Jasper melanjutkan dengan tegas, karena kamu membuat alias di awal, jangan mengekspos dirimu sampai saat yang tepat atau kamu akan membuat kesalahan bodoh. Jika itu terjadi, maka dia akan berhenti berbicara dengan Anda sepenuhnya dan Anda akan kehilangan segalanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.